حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيب يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا معزي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ود يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا وسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا ذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa ila hawli min awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan la hawli muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Gharabili Asy-Syafi'i wa man 'allamani wa usuli furu'ihim anna Allah yu'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Faslun fi kayfiyati salatil khawfi wa innama afradaha al-musannifu an ghairiha minas salawati bitarjamatin li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khawfi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Wa salatul khawfi anwa'un kathiratun tablughu sittata adrubin kama fi sahih muslimin. Iqtasara al-musannifu minha ala thalathati adrubin. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita akan mengkaji kembali kitab Fathul Qarib berkaitan dengan fikih salat khauf. Saya sejak mutolaah ini kajian tentang fikih salat khauf, enggak berhenti-berhenti kita punya hati dibikin kayak disayat-sayat. Karena ini fikih yang kita pelajari berkaitan dengan orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya dalam sholat. Sholat khauf adalah sebuah pembelajaran buat kita untuk memaknai bahwa sholat itu kelewat nikmat, sholat itu kelewat indah. Bahkan saat pertaruhannya nyawa pun mereka tidak ingin meninggalkan sholat. Karena sholat khauf pertaruhannya nyawa dalam perang. Lalu bagaimana mungkin kita yang tidak mempertaruhkan nyawa begitu menganggap remeh tentang sholat? Yang malam ini kita akan disuguhkan dalam kajian fikih tentang orang-orang yang bahkan di penghujung hayatnya, bila itu kemudian menjadi dia gugur di medan perang, mereka tetap tidak ingin meninggalkan sholat. Kita akan masuk ke dalam rasa di mana mereka yang begitu merasakan keindahan, kenikmatan saat momentum sholat itu. Kan dengan sholat yang mudah-mudahan malam ini akan menggugah kita, bukan sekedar tahu bagaimana tata cara sholat, tapi malam ini kita akan dipenuhi dengan rasa, ini ada orang
yang tidak pernah mau meninggalkan momen saat dia bersama Tuhannya. Salat khauf. Kita kan gak pernah ngerasain nih Pak. Sekarang udah gak ngerasain nih apa yang akan terjadi dalam salat khauf. Tetapi yang kita ambil adalah bahwa ada orang-orang yang mereka begitu menghargai dari ibadah sholat. Baik, karena nanti kita akan berusaha untuk mempraktekkan bagaimana cara sholatnya. Tetapi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa dalam keadaan apapun jangan pernah kau tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun. Allahumma ighfir lana dzunubana. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Makanya bagi mereka yang kebanyakan ngeremehin sholat atau ninggalin sholat, bayarin dah tuh utang sholatnya diqadha. Ente jangan sok-sokan sholat tahajud dulu kalau utang sholat masih kebanyakan. Dicicil. Karena nanti yang pertama dihisab adalah perihal sholat. Dan ketika sahabat bertanya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang Allah paling suka? As-salatu ada waktiha ya akhi. Salat pada waktunya. Ini amalan yang Allah suka. Yang menyukai amalan ini adalah dia yang menentukan hidup dan mati kita. Yang menyukai amalan ini adalah dia yang membuat hambanya tertawa, hambanya menangis. Yang menyukai amalan yang sedang kita kaji ini adalah dia yang menguasai semesta raya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu fasal fi kaifiyati sholatil khaufi, pada tata cara sholatil khaufi. Wa innama afrodaha al-musannifu an ghairiha minas sholawati bitarjamatin. Wa innama dan hanya saja afroda menyendirikan akan kaifiyah atau sholatil khauf. Siapa al-musannifu, pengarang kitab, an ghairiha dari sholat lainnya, minas sholawati dari sholat lainnya, bayannya bitarjamatin dengan penjelasan, li'annahu karena sesungguhnya kelakuan itu yuhtamalu dimungkinkan, fi iqamatil fardi apa yang dimungkinkan. Jadi kaifiyah ini sholat fi iqamatil fardi pada li'annahu yuhtamalu karena sesungguhnya kelakuan yuhtamalu dimungkinkan fi iqamatil fardi pada pelaksanaan sholat fardu, fil khaufi pada khauf ketakutan, apa ma la yuhtamalu fi ghairihi sesuatu yang tidak dimungkinkan pada selain khauf. Memang agak spesial karena dia berlaku Pak. Sholat kalau dalam kitab Iqna dijelaskan bahwa yang wajib sholat dilakukan pada saat dalam keadaan aman, maka wajib juga hukumnya itu dilakukan pada saat dalam ketakutan. Jadi nggak ada toleransi Pak. Ibu dalam sholat nggak ada toleransi. Apalagi sih cuman sakit, apalagi sih cuman meriang. Nih yang mungkin desingan peluru atau kilatan pedang yang ada di hadapanmu dan engkau berada di medan perang tidak menghentikan, menggugurkan kewajibanmu untuk melaksanakan sholat. Jadi ini dipisahkan oleh musannif karena dengan alasan bahwa ini sholat dalam khauf dia dimungkinkan terjadi aturannya berbeda dengan sholat fardu pada di luar dalam keadaan takut. Wa sholatul khaufi dan bermula sholat khauf itu anwa'un katsiratun, bermacam-macam, macamnya itu banyak, macam-macamnya yang banyak. Tablughu sampai apa itu sholatul khauf sittata adrubin, ada 6 model sholat khauf. Jadi ada 6 cara. Kama fi sahihi muslimin, sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim. Iktasara telah meringkas siapa al-musannifu, pengarang kitab meringkas minha dari sholat khauf ada salasati adrubin, atas 3 model. Jadi kalau dalam Sahih Muslim sholat khauf itu ada 6 model.
Kalau dalam Iqna disebutkan ada 4 model. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib ini 3 model aja nih yang akan kita pelajari tentang sholat khauf yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ahaduha bermula 1 dari 3 model sholat khauf. Ini yang pertama, an yakuna itu bahwa ada siapa al-aduwu musuh itu fi ghairi jihatil kiblati pada selain arah kiblat, wa huwa qalilun, dan bermula adu musuh itu qalilun sedikit, wa fil muslimina kasratun, dan itu tetap bagi pada orang-orang muslim kasratun bermula banyak, bihaitsu tuqawimu dengan sekiranya tuqawimu melawan siapa kullu firqatin tiap-tiap kelompok minhum dari muslimina al-aduwa akan musuh, fayufarriquhum maka memisahkan hum akan kaum muslimin siapa al-imamu imam firqataini 2 kelompok. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan musuh yang musuhnya itu tidak dari arah kiblat, kan kalau sholat kudu ngadep kiblat. Ini musuhnya bukan dari arah kiblat, sebelah bekidul, sebelah belor, sebelah betan. Kalau kita kan ngadep ngulon, ya. Kalau sholat ngadep ngulon, ke barat lah kalau bahasa kitanya gitu. Maka ini ada tata caranya berbeda. Si imam membagi 2 kelompok dari pasukannya. Misalnya pasukannya ada 200. Musuh ada 200, itu udah disebut banyak kaum muslimin. Karena bandingannya kaum muslimin di Al-Quran diceritakan, satunya saja bisa berbanding 100 orang. Kalau mereka sabar. Nah, imam disuruh membagi 2 kelompok. Fayufarriquhum al-imamu firqataini. Firqatan, bisa dibaca firqatan sebagai badal. Atau ada orang yang baca firqotun, boleh juga dia dijadikan mubtada. Firqotan rupanya itu 1 kelompok taqifu yang berhenti atau dia berdiri fi wajhil aduwi di hadapan musuh, tahrusuhu yang akan menjaga itu firqoh hu akan musuh, jadi dia mengawasi. Wa firqotan taqifu khalfahu, dan 1 kelompok dia berdiri di belakang khalfahu, yakni khalfal imam. Jadi 100 orang jagain musuh, misalnya musuh ada di belakang dah. Nah, maka yang 100 orang dia tetap berdiri di belakang imam untuk sholat. 100 orang buat jaga berhadapan dengan musuh, karena ini musuhnya bukan dari arah kiblat. Beda lagi nanti kalau musuhnya ada di sebelah barat atau arah kiblat. Maka ada tata cara berbeda. Nah, ini yang pertama adalah musuhnya tidak dari arah kiblat. Nanti kita praktekin biar lebih kebayang gitu. Tapi sekarang kita baca dulu. Ai al-imamu, artinya imam. Jadi khalfal imami, sekelompok dia sholat di belakang imam. Jadi makmum. Jadi kita tugas dari imam tuh membagi 2 kelompok, 1 kelompok buat jaga musuh, 1 kelompok tetap sholat. Padahal ada musuh tuh Pak, tetap sholat mereka. Ini nggak ngapa-ngapain di rumah, lagi males banget sholat gitu. Makanya begitu dari mutola ini, kita diingetin dengan orang-orang yang nggak mau ketinggalan dari sholatnya. Fayusolli, maka sholat siapa imam bil firqatil lati khalfahu raq'atan, dengan kelompok yang di belakangnya raq'atan, 1 rakaat. Thumma ba'da qiyamihi lirraq'ati tsaniyati, kemudian setelah qiyamihi berdirinya imam lirraq'ati tsaniyati untuk rakaat yang kedua, karena sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan safar ataupun hadar, dia sama boleh dikosor. Kan kalau tidak dalam keadaan khauf, dia kudu menempuh safar dulu dengan ada jarak tertentu
96 kilometer gitu, bahasa yang kita udah kaji. Tapi kalau dalam perang, safar maupun hadar, dia boleh untuk dikosor. Ba'da qiyamihi lirraq'ati tsaniyati tutimmu li nafsiha. Kemudian setelah berdirinya imam untuk rakaat yang kedua, tutimmu maka menyempurnakan siapa firqah yang di belakang imam, li nafsiha untuk dirinya, baqiyatas sholati akan sisa sholatnya. Jadi satu rakaat. Wa tamdi ba'da faraghi sholatiha, dan berlalu siapa itu firqah yang pertama yang sholat di belakang imam, ba'da faraghi sholatiha, setelah selesai dari sholatnya, ila wajhil aduwi tahrusuhu, kepada arah musuh yang dia akan menjaganya. Jadi begitu dia sholat selesai, yang kedua, nih imam bangun nih, rakaat pertama bareng. Begitu imam bangun, imam tetap berdiri, makmumnya kemudian menyelesaikan rakaat kedua sampai salam. Imamnya tetap berdiri. Kemudian dia selesai, maka dia menuju ke arah temannya yang tadi ngejaga, gantian. Temannya yang ngejaga kelompok yang kedua masuk ke belakang imam. Ila wajhil aduwi tahrusu wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra, dan datang siapa at-ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain, allati kanat, yang adalah itu ada siapa at-ta'ifatul ukhra, harisatan, menjaga fir raqatil ula, pada rakaat pertama. Fayusolli, maka salat siapa al imamu imam, biha, dengan kelompok at-ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain, rakaatan, satu rakaat. Fa idza jalasal imamu litasyahudi, maka apabila telah duduk siapa imam litasyahudi, untuk tasyahud, untuk tahiyat akhir, tufariquhu, maka mufarokoh siapa kelompok at-ta'ifatul ukhra, wa tutimmu li nafsiha, dan menyempurnakan siapa kelompok yang kedua untuk dirinya, wa yusallimu biha, dan kemudian imam memberi salam, mengakhiri sholatnya bareng dengan kelompok kedua. Jadi ini sholat model pertama. Kalau musuhnya tidak dari arah kiblat, maka imam membagi dua kelompok, satu kelompok menjadi makmumnya, satu kelompok menjaga musuh dari arah musuh itu. Nah, begitu dia takbiratul ihram, ini kelompok yang pertama ikut imam dalam rakaat pertama. Sampai kemudian imam naik di rakaat kedua, imamnya kagak melanjutkan rakaat kedua dulu. Dia tetap berdiri. Tetapi makmumnya dia menyelesaikan rakaat yang kedua sampai salam. Begitu salam dia selesai, gantiin temannya kelompok yang kedua yang belum sholat. Dia berjaga-jaga. Dan kemudian kelompok yang kedua masuk sebagai makmum dari imam. Dia kemudian takbiratul ihram. Imam otomatis baru menyelesaikan rakaat yang kedua. Kelompok yang kedua ngikut. Kan kelompok imam kemudian tasyahud. Tapi si makmum, dia yang kedua, kelompok kedua, dia berdiri dengan niat mufarokoh. Dan kemudian menyelesaikan rakaat yang kedua sampai tasyahud. Nungguin ini kelompok kedua tasyahud, kemudian salam bareng-bareng. Itu yang pertama. Emang kalau nggak dipraktekin masih belum kebayang. Saya perlu minta relawan nih, ada 4 orang, karena ini perlu Pak, supaya kita ngerasain betul rasanya tuh orang yang dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, masih melaksanakan sholat sampai dikasih jalan keluarnya, dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa tutimmu, saya salah baca tadi ke atas ya. Wa tutimmu li nafsiha thumma yantadhiruha al imamu, kemudian menunggu akan kelompok yang kedua siapa al imamu, wa yusallimu biha, dan memberi salam imam biha, bersama dengan kelompok yang kedua. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bermula ini adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidatir riqa'i, di datir riqa', sumiyat bidzalika, dinamakan dengan datur riqa',
li'annahum karena mereka yakni para sahabat rokka'u menambal fiha pada dzatur riqa rayatihim bendera mereka. Waqila ghairu dzalika dan dikatakan bukan karena itu. Karena kalau dalam Iqna ada 3 sebab kenapa dinamain dzatur riqa. Pertama karena ada pohon yang namanya riqa di sana. Kedua karena ada sebuah gunung di sana yang dia ada warna hitam dan putihnya. Maka disebut namanya riqa. Dan yang ketiga, karena para sahabat waktu itu menyobek kain dan kemudian diikat ke kakinya yang karena luka dalam perjalanan, dalam perang itu kemudian diikat kakinya. Kan kalau dulu nggak ada sepatu kayak sekarang, yang patunya khusus gitu kan. Boleh jadi mereka tanpa alas kaki. Nah itu kakinya diikat. Itu setelah alasan kenapa dinamakan dzatur riqa. Nah kita contohin sekarang, biar ada, boleh Ustaz Harif boleh nemenin saya ke depan. Nanti buah. Boleh ada mamunya, Bang Imi boleh mamu, ada 2 orang lah kita anggap 1 orang 100 gitu. Kiblat sono ya, antum imam tuaan. Nah kita anggap ini perwakilan 100 orang. Maka imam membagi menjadi 2 kelompok. Ini arah musuh bukan dari arah kiblat, tapi dari arah sebelah sana atau di belakang. Kita anggap musuhnya ada di belakang. Maka satu kelompok dia ada di belakang imam, satu kelompok menghadap ke makmum sambil megang senjata. Saya ingin kita merasakan betul betapa menyembah Allah atau melaksanakan ibadah sholat tidak ada alasan apapun yang engkau untuk meninggalkannya. Ini dalam perang nih, supaya mendapatkan tetap kesempatan untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini imam akan melaksanakan sholat dengan kelompok pertama. Boleh Ustaz? Kemudian takbiratul ihram ini ngikutin seperti sholat biasa. Biasa Ustaz takbiratul ihram. Nah cuma baca sholatnya jangan al-baqarah, kepanjangan keburu ketembak kita. Bacanya disingkat aja, maksudnya surah-surah yang pendek. Inna atoina atau kulhu, yang penting dia membaca dari surahnya. Nah kemudian seperti biasa ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Nah ini yang pasukan kedua masih megang senjata. Pasukan yang pertama yang ikut juga dia dengan ada persenjataan. Nggak boleh ditinggal. Nah, ini rakaat pertama dalam keadaan musuh di luar arah kiblat. Ada di sebelah kiri, kanan atau di belakang. Ini senjatanya mana Pak? Nggak ada senjatanya. Nah, pada saat di sini sesuai dengan aturan kitab, maka imam tetap dia membaca Fatihah dan surah sambil menunggu ini dan dia menyelesaikan. Imam tetap berdiri menunggu ya, menunggu kemudian antum ruku sujud menyelesaikan karena dikosor. Walaupun dia misalnya sholat maghrib, kalau sholat maghrib 3 rakaat tetap. Nah nanti di rakaat kedua nanti ada berbeda. Oke, beri salam, selesai, maka dia menggantikan posisi pasukan yang kedua. Nah antum bangun dah, kasihan gantian. Nah madhab sana. Dan dia di sini langsung memulai sholat takbiratul ihram. Nah, di sini kemudian kelompok kedua mengikuti imam. Imam melanjutkan rakaat kedua. Ini yang disebut bahwa dalam sholat khauf dimungkinkan peraturannya menyelisih atau berbeda dengan sholat dalam keadaan aman. Maka imam menyelesaikan rakaat kedua. Nah, makmum ngikutin. Ini kita ngebayangin 100 orang ya. Ngebayangin 100 orang. Karena kalau sendiri dia kudunya di sini. Nah, pada saat ini imam tasyahud, makmum ini kan dia harusnya naik. Baru rakaat pertama. Kalau sholat biasa, kudunya dia tetap duduk, imam salam baru naik. Tapi sholat khauf berbeda. Si makmum, beliau nungguin imam
si imam menungguin makmum kelompok kedua. Maka imam yang kedua pada saat makmum kedua pada saat imam tasyahud, dia nggak duduk tapi langsung bangun. Menyelesaikan rakaat. Nah, kemudian rukuk sujud. Jangan lama-lama keburu ditembak. Sampai di sini si makmum akan kembali bersama imam. Maka imam memberikan salam baru makmum menyelesaikan sholatnya. Ini sholat apabila sholat khauf apabila musuh berada, ente madu sononya terus bang sampai. Udah bang, kelar, ntar jadi ini kalau musuhnya di luar arah kiblat, seperti yang teks yang disampaikan tadi, bahwa begitu kebayang. Kalau sekarang sih memang kita bisa aja bergantian ya, kita bergantian. Kalau waktu itu kan yang imamnya baginda Rasulullah, jadi semua tentara bukan cuma pengen sholat, tapi pengen kebagian jadi makmum baginda Rasulullah. Walaupun kalau sekarang kita bisa aja satu pasukan jaga dulu karena banyak, mereka kemudian sholat, kemudian bagi tugas lagi. Tapi ini adalah bercerita tentang para sahabat di masa baginda Rasulullah nggak mau ketinggalan sholat sebagai makmum dari baginda Rasulullah. Dan akan diceritakan bagaimana kemudian Islam memberikan keadilan. Kalau misalnya diperintahkan untuk jadi makmum Rasulullah, nggak ada kesempatan kayak tadi. Semua tentara pengen jadi makmum Rasulullah. Maka kemudian dua-duanya mendapat pahala jamaah dalam melaksanakan sholat. Itu kasus pertama. Wasani, dan bermula kasus yang kedua atau keadaan yang kedua, an yakuna bahwa ada siapa al-adu musuh fi jihatil kiblati, pada arah kiblat. Nah ini kasusnya berbeda. Kalau yang pertama tadi musuhnya tidak di arah kiblat, sekarang musuhnya di arah kiblat. Musuhnya di arah kiblat. Fi makanin, pada sebuah tempat, la yasturuhum, tidak menutupi, hum akan mereka, yakni pasukan kaum muslimin, musuh, an absaril muslimina, dari pandangan kaum muslimin, apa syai'un, sesuatu. Jadi musuhnya kelihatan. Kan kalau dulu perang Pak berhadapan langsung, malah ada sebelum perang secara keseluruhan ada tanding sama-sama jagoan. Di sana ada 4 jagoan di musuh, di kaum Islam ada kaum muslimin 4 jagoan. Jadi benar-benar beradu. Mentalnya benar-benar teruji, mental petarung. Yang disebut perang ya berhadapan. Kalau sekarang kan tinggal pencet tombol. Pencet tombol selesai. Kecuali mungkin di daerah hutan atau daerah gunung. Nah, itu memungkinkan untuk mereka kemudian berhadapan langsung. Tapi kalau dengan nuklir canggih tinggal pencet tombol. Maka bila ada orang yang berkata, enggak kepake lagi nih Ustaz. Enggak, bisa saja kepake. Pada saat engkau berada di dalam hutan, kemudian kalau dulu gerilya, musuh itu bisa di mana saja, itu bisa terjadi. Wa fil muslimina kathratun, dan pada kaum muslimin bermula kasratun, banyak, tahtamilu tafarruqahum, maka memungkinkan banyaknya itu, tafarruqahum, memisahkan mereka, memungkinkan. Fayasuffuhum al-imamu soffaini, maka menjadikan sof, barisan akan mereka, siapa imam, akan imam, soffaini, 2 barisan, masalan, perumpamaan. Wa yuhrimu bihim jami'an, dan bertakbiratul ihram siapa imam, bihim dengan mereka, pasukan semuanya, yang 2 saf itu, minimal 2 saf, bisa aja 4 saf, bisa aja 5 saf. Wa yuhrimu bihim, dan bertakbiratul ihram siapa imam, bihim bersama mereka,
jami'an semuanya. Fa idza sajada al-imamu, maka apabila telah sujud siapa imam, fir raqatil ula, pada rakaat pertama, yakni ruku dan sujud, sajada ma'hu ahadus saffaini, maka sujud bersama imam ahadus saffaini, satu dari dua saf. Boleh saf yang depan, boleh saf yang belakang. Tapi salah satu dari dua saf, dua barisan imam itu, yang pertama, rakaat pertama ngikutin. Tapi yang kedua, sajada ma'hu ahadus saffaini sajdataini, akan dua sujud. Wa waqafa, dan diam siapa as-safful akhar, saf yang lain, yahrusuhum, menjaga mereka. Fa idza rafa'al imamu ra'sahu, maka apabila telah mengangkat siapa imam ra'sahu, akan kepalanya imam, sajadu, maka kemudian sujud. Walahikuhu, ini maksudnya sajadu, mereka sujud, ini saf yang lainnya. Walahikuhu, dan menyusul siapa mereka. Wa yatasyahhadul imamu bis-saffaini, dan bertasyahud siapa imam dengan dua barisan saf itu. Wa yusallimu bihim, dan memberi salam imam bersama mereka. Akhirnya mengakhiri salatnya. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Usfana, dan bermula ini adalah salatnya Rasulullah saat Nabi berada di Usfan. Wahia, dan bermula itu Usfan, qaryatun fi tariqil hajjil misri, satu desa di perjalanan haji Mesir. Jadi dari Mesir menuju ke Mekah berhaji, tengah-tengahnya ada satu kampung namanya Usfan. Bainaha wa baina Makkata marhalatani, antara itu Mesir dan antara Mekah itu marhalatani, bermula dua marhalah. Sumyat bidzalika, dinamakan yang demikian itu dengan Usfan, li asfi suyuli fiha, karena besarnya banjir yang pernah terjadi pada tempat itu. Jadi asfi itu artinya sewenang-wenang, jadi air tuh saking banyaknya. Kan kalau udah banyak menguasai, dia kemana aja tuh. Nah itu dinamain Usfan. Ini contoh sholat kedua. Boleh tadi peraga kita untuk maju lagi ke depan, Ustaz Syarif, atau mau Ustaz Syarif, kayaknya antum berhasil tadi memimpin sholat khauf. Kayaknya antum mau dibuat lagi. Jadi kita pandu dari sini ya Ustaz Syarif. Ini buat biar kalau kita ngeliat langsung nempel, Pak. Kita lihat aturannya. Fayasuffuhum al-imamu saffaini masalan. Ada dua baris, dua saf. Ini kita bayangin tetap ya 100 orang. Karena nanti dibilang bid'ah nih sholat ngapain apa main tuk-tuguneng begini. Ini bayangannya 100. Tapi pasukan wajunu dalam taroha, ada pasukan yang nggak kelihatan. Nah kemudian setelah imam membagi dua barisan, dua saf, wa yuhrimu bihim jami'an, maka imam bertakbiratul ihram bersama mereka semuanya. Takbiratul ihramnya bareng. Ya maksudnya ngikutin imam gitu ya. Imam takbiratul ihram, bareng nih takbiratul ihram. Maka kemudian fa idza sajadal imamu fi raqatil ula, yakni ruku dan sujud, sajada ma'hu ahadus saffaini, maka mengikuti sujudlah bersama imam satu dari dua barisan. Kita sepakati yang depan aja yang ngikutin imam yang pertama. Nah ini yang pertama ngikutin, yang di belakang barisan kedua tetap berjaga. Kenapa? Musuhnya dari arah kiblat. Kan ini kasus kedua, musuhnya dari arah kiblat. Maka dia tetap mewaspadai, menjaga musuh. Nah kemudian tetap sholat, bangun dan mulai sujud. Rakaat pertama diselesaikan. Nah, tadi kan apabila imam sujud, maka salah satu dari dua barisan ini, dua saf sujud ngikutin.
Tetapi wa waqafa shafful akhar yahrusuhum, yang bagi shaf yang lain dia menjaga. Wa yusal fa idza rafa'al imamu ra'sahu. Nah, ini dia udah bangun. Fa idza rafa'al imamu ra'sahu, berarti udah bangun beliau imamnya. Sajadu, maka sujudlah itu kelompok yang kedua. Yang kedua ruku sujud. Nah, jadi harus cepat juga sholatnya. Jangan kemudian wah karena mikirin khusyuk, sedih, nangis ya keburu ketembak kita. Jadi emang yang penting sholatnya nggak ditinggal. Nah, walahikuhu, dan dia menyusul kepada imam yang tadi berdiri. Rokaat kedua gimana? Sama, rokaat kedua imam kemudian melaksanakan rokaat kedua. Nah, Ustaz. Nah, boleh yang ini ruku, yang barisan pertama boleh juga gantian. Yang sana yang ruku sesuai kesepakatan, tapi supaya gampang yang pertama aja yang ngikutin. Nah, jadi pasukan yang barisan kedua tetap fokus kepada musuh. Kan kalau sholat disunahkan kita ngelihat sujud, tempat sujud. Ini bagaimana ini komatnya udah sholat duluan? Belum ada, lu udah sholat duluan bang pada. Tasyahud. Biari kita tahan mereka sambil kumandang adzan. Nanti kita selesaikan. Begitu beliau ini tasyahud, maka yang kedua ngikut selesai dengan cepat. Wa yusallimu bihim wa yatasyahadul imamu bisaffaini, tasyahud imam dengan dua barisan, dua kelompok, dua barisan ini. Wa yusallimu bihim, dan memberi salam imam bersama mereka. Bareng. Nah, ini sholat model kedua kalau musuh dari arah kiblat. Ini kita adzan apa kagak? Dia sholat udah duluan ini. Silakan adzan dulu deh. Makasih Ustaz Syarif. Nanti contoh yang ketiga lebih ekstrim, ente kudu lari-larian pada. Udah bang balik. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik jamaah, itu dua model sholat. Pertama yaitu musuh tidak dari arah kiblat, dan kemudian musuh dari arah kiblat. Yang ketiga ini lebih lebih dahsyat lagi tentang betapa sholat itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Watsalisu, dan bermula yang ketiga, ayyakuna, itu bahwa ada siapa musolli, orang yang sholat, fi syiddatil khaufi, dalam bangetnya ketakutan, waltihamil harbi, dan berkecamuknya peperangan. Saking nih udah peperangan, udah beradu. Wa huwa kinayatun, bermula ini yang ketiga itu adalah kinayah, artinya sesuatu ya, iltihamul harbi ini adalah kinayah, sebagai sebuah kinayah an syiddatil ikhtilati bainal qaumi, dari bangetnya bercampurnya bainal qaum, musuhnya udah bercampur, udah peperangan yang berkecamuk. Karena dengan kita lihat bahwa karena memang langsung berhadapan, pasukan tempurnya langsung berhadapan musuh dengan musuh, dia otomatis sudah nggak kontrol lagi. Bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din, dengan sekiranya menempel apalah muba'dihim, daging sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagiannya. Jadi udah berkontak fisik langsung. Fala yatamakkanuna min tarkil qitali, maka tidak memungkinkan mereka min tarkil qitali, dari meninggalkan peperangan. Udah berkecamuk, bukan lagi ada jarak, tapi sudah berkecamuk. Wala yaqdiruna 'ala nuzuli in kanu rukbana, dan tidak berkuasa siapa mereka 'ala nuzuli, atas turun dari kendaraannya, in kanu rukbana, jikalau mereka berkendaraan. Wala 'alal inhirafi in kanu musyatan, dan tidak atas mereka kesempatan untuk berpaling, in kanu musyatan, jikalau mereka adalah orang yang berjalan, maksudnya tidak dalam kendaraan. Maka fayusolli, maka sholat siapa kullun, tiap-tiap mereka yang di atas kendaraan, di atas kuda atau di atas kendaraan, tiap-tiap mereka atau yang berjalan, minal qaumi, dari kaum, kaifa amkanahu, bagaimana saja kemungkinannya. Rajilan ay masyian, berjalan kaki, au raqiban, atau dia berkendaraan, mustaqbilal kiblati, dia menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha, dan juga tidak menghadap kepada kiblat. Wa yu'dzaruna fil a'malil katsirati fis salati, dan dimaafkan mereka
pada perbuatan-perbuatan yang banyak di sholati dalam sholat. Gerakan, kalau sholat kan gerakan banyak itu ada batasannya 3 berturut-turut. Kadorobatin tawalat, seperti memukul berturut-turut. Ya kalau ngayunin pedang gitu dalam perang memukul 2 lebih dari 3. Belum lagi kalau dia nangkis. Nah ini yang paling mencekam. Juga mereka melaksanakan sholat. Jadi begitu takbiratul ihram tetap diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian ada musuh nyerang. Maka kita lari dulu atau kita menghindar. Kita berantem dulu gitu. Kemudian setelah kita menang gitu, kemudian kita sempetin untuk ruku. Begitu kita lagi ruku, ada lagi musuh, berantem dulu. Perang dulu, menang kita, kemudian baru kita sujud. Mau ngadep mana aja udah gak ada masalah. Mau ngadep mana aja udah gak salah. Ini keadaan atau kasus ketiga, keadaan ketiga di mana memungkinkan terjadi dalam peperangan. Tetapi ya ikhwani, tetap yang disampaikan dalam kajian kitab ini, mereka melaksanakan sholat karena mereka tidak ingin meninggalkan satu momen yang paling berharga saat engkau bisa beribadah kepada Allah. Jadi ini menjadi pukulan yang telak kepada mereka yang punya waktu senggang, tidak dalam ketakutan. Ini menjadi pukulan yang telak kepada mereka yang punya waktu senggang, tidak dalam ketakutan. Kok masih bisa meninggalkan sholat? Kau tidak malu dengan mereka yang bahkan bertaruh nyawa, bahkan mereka sedang berjuang di jalan Allah, yang boleh jadi mereka berlumuran darah saat itu, tetapi mereka tetap melaksanakan sholat. Apa yang membuat engkau tidak pernah tertarik saja untuk bertemu dengan Tuhanmu, sementara malam ini kita diajarkan mereka dalam keadaan genting seperti apapun tidak pernah mau tertinggal untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini menjadi bukan sekedar kita tahu tata cara sholat khauf, tetapi lebih kepada menguatkan semangat kepada kita. Ada orang-orang yang mereka dalam keadaan mempertaruhkan nyawa. Mereka tidak tahu apakah bisa kembali ke kampung halaman, apakah bisa ketemu lagi dengan anak dan istrinya. Tetapi satu yang mereka tidak mau adalah ketika mereka meninggalkan perintah dari Allah, yakni perintah sholat. Kita kan aman-aman aja Pak. Makanya Tuan Syekh Habib Utsman Mufti Betawi itu begitu memikirkan masalah kemaslahatan. Karena saya perlu sampaikan ini, ada orang yang kelewatan belagu, lagi mau nyalahin Habib Utsman Mufti Betawi. Dibilang malah dengan tuduhan pengkhianat negara. Wah, bangetan tuh orang. Teman saya lagi. Dia belum bisa apa-apa. Ini bukan masalah saya orang Betawi Pak. Ya itu juga sih ada alasannya. Tapi bukan itu dominannya. Ini karena engkau kelewat berani menyalahkan orang yang makomnya udah ketinggian. Sampai waya gini kuburannya masih banyak yang ziarahin. Ente yang belum tentu matinya husnul khotimah, lagi mau nyalain dibilang kita sakit Pak. Dibilang ulama kita disebut pengkhianat negara. Karena ketika beliau punya qaul mengharamkan jihad, iyalah konyol. Sesuatu yang konyol ketika engkau mengorbankan banyak orang, pada saat itu kekuatanmu tidak memungkinkan untuk bisa menang. Dalam perang aja ada namanya gerilya. Ada hit and run, memukul dan lari. Ada waktunya lari diperkenankan. Lari dosa besar, lari dari medan perang. Tapi lari yang bagaimana yang dosa besar? Lari engkau mengatur strategi. Itu diperbolehkan dan sebuah keharusan. Mentang-mentang dia hidup di zaman sekarang gitu, lagi mau nyalahin orang yang kelewat mulia. Disalahin Habib Utsman Mufti Betawi Pak. Gara-gara beliau mencegah. Konyol lah saking sayangnya. Bagaimana kemudian kalau dibiarkan, akan banyak orang Islam yang gugur, sementara kemenangan dalam hitung-hitungan tidak terjadi. Jangan kemudian memikirkan bahwa dulu perang Badar Nabi Muhammad cuma 313 lawan 1000 orang.
Berbeda ya akhi. Karena waktu itu kaum muslimin dalam keadaan yang disebut oleh Mufti Habib Utsman Mufti Betawi itu, bahwa tidak memungkinkan untuk mendapatkan kemenangan, maka akan banyak korban kaum muslimin yang berguguran. Karena konyol itulah kemudian beliau memfatwakan jihad pada saat itu haram. Kenapa? Karena pasti kalah dan bakal membuat kehidupan menjadi sengsara, semakin sengsara. Pada waktunya Allah kasih kemenangan dan kemerdekaan bagi republik ini. Belakangan nih ustadz-ustadz muda, makanya saya ketemu orang yang kayak begitu, kok bisa gitu nyalahin orang yang mereka mempunyai kedudukan sebagai wali. Kitabnya Sifat 20 itu dipelajarin, bukan cuma di Jakarta, Pak. Di tanah Kalimantan Selatan juga dipelajarin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari membenci orang-orang soleh. Karena ini kita juga sedang belajar tentang orang yang sholatnya sampai kayak begitu. Ente jangan-jangan belum tentu bisa sholatnya kayak orang yang ente salahkan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جامعة رحمكم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام اللهم صل على الله أكبر بسم الله الحمد لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.